Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia. Saya mahasiswa dari semester 5 dari STES Bakti Nugraha dengan NIM saya 2023 10 10 22. Pada video ini saya ingin membuat tugas ilmu statistik 2 dan laboratorium yang diampu oleh Bapak Andro Haryoga SEMA. Video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah ilmu statistik 2 dan laboratorium. Adapun tahapan yang akan dibahas meliputi, yuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini tuh ada data. Kita bisa lihat di sini ada data dari angka 1 sampai angka 100. Nanti setelah itu kita blok dari bagian atasnya aja, dari angka X1 sampai total Y, lalu di copy, kita pindahkan ke kolom yang kosong, lalu transpose, lalu kita blok lagi dari angka 4 sampai angka 14, lalu sampai angka 100 aja, jangan diblok sampai bawah. Lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke kolom yang kosong untuk nanti memindahkan ke SPSS nya. Nah, ini udah tercopy semua ya teman-teman, kita bisa lihat lagi. Nah, sudah tercopy. Nah, nanti di sini kita ke SPSS. Nah, di sini masih kosong karena belum dipindahkan ya datanya. Nah, di sini kita copy dulu nih, kita blok yang ini sampai total Y, kita copy, lalu kita ke SPSS. Nah, pindahkan ke variable view karena dia data variable. Nah, sudah muncul seperti ini. Setelah itu nanti desimalsnya angka 2 diganti jadi angka 0 semuanya. Nah, di sini udah diganti semua ya dengan angka 0, lalu ininya diganti dengan scale. Nah, sudah diganti dengan scale semua. Nah, nanti akan terjadi seperti ini. Lalu kita ke Excel lagi, kita copy lagi blok semuanya sampai data ke 100. Kita blok, lalu kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke SPSS ke data view. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, otomatis dia akan ada 100 data seperti ini. Lalu kita ke analis, lalu kita ke resection linear. Nah, di sini total X1 pindahkan ke independen dan total X2, lalu dependennya yaitu total Y. Lalu kita ke statistik, kita klik yang collinearity dan Durbin Watson, lalu kita ke plot. Nah, Spreadsheet di Y dan Spread di X. Lalu kita klik keduanya, lalu klik continue. Lalu kita ke option. Nah, entry-nya pastikan 0,5 dan removal-nya 10, lalu klik continue. Setelah itu save. Nah, ini tidak usah dicentang, ini juga tidak usah, ini tidak usah. Ini tidak usah, yang perlu dicentang hanya residualsnya, lalu pilih understand, lalu klik continue. Nah, klik OK untuk melihat datanya. Nah, di sini nanti akan ada data yang muncul. Nah, ini sudah jadi. Lalu, nah, kita lihat
sampai bawah. Lalu kita untuk mencari datanya lagi, kita klik analis, kita pilih non parameter sampai legalisi sampai 1 sampel ke is. Lalu cari di sini understand untuk dipindahkan ke test variable list. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini ada Word yang sudah saya pindahkan data-datanya ke Word. Yang di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini ada menurut Imam Ghazali, model reseksi dikatakan distribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, seperti ini. Kesimpulannya, karena model reseksi dikatakan distribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, di sini ada uji heteroskedastisitas scatter plots. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Contohnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, contohnya seperti ini. Pada gambar scatter plot di atas tidak ada pola yang jelas. Jadi kesimpulan uji heteroskedastisitas adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, kesimpulannya di sini karena tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Contohnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di sini ada uji multikolinearitas. Kemudian dilakukan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah antar variabel bebas saling berhubungan terlalu kuat atau tidak. Dilihat dari nilai toleransi dan VIP, hasilnya masih dalam batas normal. Karena nilai toleransi lebih dari 0,100 dan nilai VIP kurang dari 100, artinya antar variabel independen tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini juga pada uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai ASIM SIG sebesar 0,170 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual distribusi normal. Nah, di sini ada uji autokorelasi Durbin-Watson. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara 2 sampai dengan 4 kurang 2. Pada penelitian ini diketahui nilai alfa sebesar 5%, jumlah variabel independen sebanyak 2, dan jumlah sampel sebanyak 100. Berdasarkan tabel Durbin-Watson, diperoleh nilai 2 sebesar 1,7152. Sementara itu, dari hasil output SPSS didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,184. Jika dibandingkan nilai Durbin-Watson lebih kecil dari nilai 2, yaitu 1,184 lebih kecil dari 1,7152, artinya nilai Durbin-Watson tidak berada pada rentang 2 sampai 4 dikurangi 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi pada data penelitian ini. Nah, selanjutnya di sini ada uji T parsial atau reseksi linear berganda, yaitu kualitas pelayanan sebagai X1 dan promosi jasa sebagai X2 secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap keputusan konsumen sebagai variabel Y. Dasar pengambilan keputusan pada uji T adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari tabel, maka variabel tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai tabel sebesar 1,984, kemudian nilai hasil output SPSS pada tabel Fission diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel kualitas pelayanan X1 lebih besar dari tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan untuk variabel promosi jasa X2, nilai T hitung lebih kecil dari tabel dan nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah uji F simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kualitas pelayanan dan promosi jasa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F table, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai signifikansi lebih besar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung juga lebih besar dari F table. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan promosi jasa secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya di sini ada menghitung persentase signifikansi R-square untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel Y dengan cara melihat R-square. Lalu di sini ada tabel model summary. Jadi signifikansi berpengaruh yang diberikan variabel X baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel Y sebesar 97,8%. Sisanya dipengaruhi variabel lain. Demikian penyampaian penilaian ujian akhir semester mata kuliah ilmu statistik 2 dan laboratorium. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.